Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas mengenai resusitasi pada bayi baru lahir dengan tindakan ventilasi tekanan positif. Nah, mungkin sebelumnya kita sudah membahas mengenai teori mengenai asfiksia pada bayi baru lahir. Nah, untuk tindakan penanganan asfiksia itu kita harus melakukan tindakan ventilasi tekanan positif. Sebelum kita lanjut ke persiapan, nah di sini untuk praktik resusitasi pada bayi baru lahir dengan melakukan ventilasi tekanan positif, di sini beracuan kepada Depkes RI, buku Saifuddin Abdul Bari, kemudian juga buku panduan resusitasi dari perinatologi ya. Nah, untuk materi ini diharapkan di sini di akhir ya, setelah pembelajaran mahasiswa bisa melakukan tahapan dari tindakan resusitasi atau ventilasi tekanan positif tanpa menggunakan atau melihat job sheet ya. Nah, minimal di sini mahasiswa mampu menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan resusitasi sesuai dengan prosedur dan standar. Nah, kemudian di sini dengan peralatan yang sudah disediakan, diharapkan mahasiswa mampu melakukan tahapan demi tahapan pada bayi baru lahir dengan asfiksia, yaitu dengan memberi tindakan ventilasi tekanan positif sesuai dengan SOP-nya. Nah, adapun dasar dari teori yang sudah dibahas ya, saya akan review kembali. Nah, asfiksia neonatal room itu adalah suatu keadaan dari bayi baru lahir, nah di mana bayi tersebut gagal bernafas secara spontan dan teratur segera setelah bayi lahir ya. Nah, di sini berarti asfiksia itu merupakan hipoksia yang sifatnya progresif. Nah, di sini terjadi penimbunan CO2 dan terjadi asidosis ya. Adapun tanda gejala dari asfiksia itu sendiri adalah tidak adanya pernafasan ya, atau bayinya biasanya dia menggap-menggap atau nafasnya lambat kurang dari 30 kali per menit. Nah, kemudian pernafasannya biasanya tidak teratur. Nah, bahkan ada terdengar dengkuran atau retraksi dinding dada ya. Kemudian di sini tangisannya juga biasanya itu melemah, warna kulitnya juga kebiruan atau pucat, tonus ototnya lemah atau lunglai. Nah, di sini juga untuk denyut jantung bayi itu kurang dari 100 kali per menit ya, atau yang terbaru ada juga yang menyatakan yang terbaru itu kurang dari 90 kali per menit ya. Kemudian resusitasi di sini sangat efektif ya, karena bisa merangsang pernafasan awal dan bisa mencegah terjadinya asfiksia yang sifatnya progresif. Nah, keterlambatan dalam penanganan kasus asfiksia di sini bisa mengakibatkan kematian ya. Oleh karena itu diperlukan ketepatan dan kecepatan dalam melakukan keterampilan. Di sini ini bisa dilakukan di rumah sakit maupun di rumah bersalin. Kemudian untuk VTP itu sendiri biasanya dilakukan jika frekuensi jantungnya kurang dari 100 kali per menit. Nah, kemudian sebelum kita melakukan tindakan, diharapkan masing-masing dari mahasiswa bisa membaca terlebih dahulu ya, membaca dan mempelajari lembar kerja yang sudah tersedia, kemudian juga menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan daftar SOP-nya. Kemudian perhatikan juga ya untuk jika
ada yang kurang dipahami, itu bisa ditanyakan kembali kepada dosen pembimbing ya. Nah, kemudian juga kalau misalkan untuk alat-alatnya dan perlengkapannya ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau ya. Nah, kemudian selama pelaksanaan kegiatan, mahasiswa menyusun alat secara ergonomis ya, kemudian juga menempatkan peralatan pada tempat yang mudah dijangkau. Kemudian pastikan juga semua peralatan dan perlengkapan sesuai dengan fungsinya ya. Kita cek dulu sebelum kita melakukan tindakan. Kemudian kita juga harus memperhatikan teknik dari resusitasi atau ventilasi tekanan positif yang akan kita lakukan kepada bayi baru lahir. Kemudian pusatkan perhatian pada pekerjaan atau tindakan ya dan kondisi bayi. Jadi kita harus fokus kepada bayinya ya juga ya, kita harus perhatikan kondisinya. Kemudian lakukan tindakan resusitasi dengan hati-hati sesuai dengan standar, cepat, tepat, karena semua itu bisa mempengaruhi keberhasilan dari tindakan resusitasi. Nah, kemudian untuk penolong itu harus menerapkan prinsip dari PI ya. Nah, ini ada peralatan dan perlengkapan. Yang harus kita siapkan adalah 2 helai kanduk ya, bantal, bahan atau bantal untuk ganjal bahu bayi itu bisa berupa handuk kecil. Kemudian juga penghisap lendir atau dili, kemudian tabung dan sungkup atau balon. Itu disesuaikan dengan berat badan bayinya ya. Itu biasanya kalau yang 0 itu untuk bayi yang berat badannya kurang dari 2.500 dan sungkup nomor 1 itu untuk bayi dari berat badan 2.500 sampai 4.000 gram. Kemudian jangan lupa kita siapkan jam untuk melihat waktu ya. Kemudian juga lampu sorot 60 watt, kemudian sarung tangan DTT 1 pasang, kemudian sediakan bengkok atau nirbecken dan stetoskop. Handuk, lap, apron, masker. Nah, kemudian langkah-langkah dari tindakan, ini persiapan alatnya ya, ada sarung tangan, alat ada nirbecken, ada stetoskop ya, jam, dili, kemudian ambu bag ya. Nah, ini ya lampu sorot gitu ya. Kemudian gunakan alat perlindungan diri. Alat perlindungan diri. Kemudian kita melakukan cuci tangan. Kemudian bayi diletakkan di bawah lampu sorot di atas meja yang datar dan hangat ya. Kemudian jangan lupa tetap menjaga kehangatan bayi, selimuti bayi dengan kain kering. Nah, kemudian kita mengatur posisi bayi, bahu bayi diganjal dengan bantal ya, bantalan berupa handuk kecil kurang lebih 2 sampai 3 cm ya, supaya posisi kepala bayi itu ekstensi sehingga bayi bisa bernafas dengan mudah ya. Kemudian kita membersihkan jalan nafas bayi menggunakan bola karet atau dili. Nah, kita bersihkan bagian mulut terlebih dahulu ya, karena bagian mulut itu biasanya lebih banyak lendirnya ya. Itu kedalaman dilinya itu kurang dari 5 cm. Nah, kemudian setelah bagian mulut kita bersihkan di area hidung kanan dan kiri. Itu kedalamannya kurang dari 3 cm ya. Kita lakukan sampai jalan nafas bayi bersih dari lendir. Kemudian mengeringkan badan bayi ya. Kita jaga kehangatan, mengeringkan.
mengganti kain yang awal dengan kain yang kering. Kita sambil mengusap-ngusap bagian punggung bayi, sambil mengeringkan kita mengusap-ngusap bagian punggung bayi, bagian telapak kaki bayi. Kita keringkan dan ganti kain dengan kain yang kering ya, sambil kita merangsang taktil. Kemudian kita mengatur posisi bayi kembali ya, dengan posisi ekstensi bahunya diganjal lagi dengan bantalan sehingga kita mudah untuk melakukan ventilasi tekanan positif dan menyelimuti badan bayi kecuali bagian area dada, karena itu untuk menilai seberapa berhasilkah kita melakukan ventilasi tekanan positif. Kemudian kita melakukan penilaian ya, Nah, yang kita lihat di situ jantung bayinya ya, denyut jantung bayi. Kalau kurang dari 90 berarti kita melakukan ventilasi tekanan positif. Nah, pernafasan kurang dari 30 kali per menit. Lihat juga warna kulitnya ya, sianosis atau tidak. Nah, kemudian jika kurang dari 90 kali denyut jantungnya, pernafasan kurang dari 30 kali, maka kita langsung melakukan VTP percobaan terlebih dahulu. Kita letakkan sungkup dari arah mulut, kemudian ke pipi, kemudian menutupi hidung ya. Jangan sampai menutupi area muka bayi. Kemudian kita melakukan VTP percobaan sebanyak 2 kali. Kita lihat ke bagian area dada pada saat kita melakukan VTP, apakah ada perkembangan, apakah dada bayi mengembang atau tidak. Jika dada bayi mengembang berarti posisi sungkup sudah benar. Kemudian lanjut ventilasi tekanan positif 20 kali dan selama 30 detik. Ya. Kita lakukan dengan cara 1 lepas-lepas, remas lepas-lepas, remas lepas-lepas sampai 20 kali hitungan. Nah, kemudian setelah kita melakukan VTP sebanyak 20 kali dalam waktu 30 detik, kita lakukan penilaian ulang sama seperti yang di awal, denyut jantung, pernafasan, kemudian warna kulit ya. Nah, jika denyut jantung bayi lebih dari 90 kali per menit, pernafasan lebih dari 30 kali per menit, kemudian warna kulitnya juga sudah tidak sianosis, nah, berarti untuk VTP kita nilai sudah berhasil. Ya, setelah berhasil, kemudian bayi kita ganti dengan kain yang bersih, kering. Kemudian bayi kita beri oksigen ya 1-2 liter. Kemudian kita membereskan alat-alat dan merendam handscoon. Ya, mencuci tangan. Kemudian kita jangan lupa membuat pendokumentasian dari hasil yang sudah kita lakukan. Nah, setelah itu, setelah melakukan langkah-langkah, nah di sini nanti kita akan mendemonstrasikan ya. Saya akan mendemonstrasikan dari tindakan-tindakan yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian nanti masing-masing dari mahasiswa itu harus mendemonstrasikan ya dari tindakan yang sudah
dipaparkan tadi. Nah, dari setiap langkah yang dilakukan itu harus sistematis dan berurutan ya. Nah, jangan lupa kita juga harus hati-hati walaupun bayi yang saat ini kita lakukan tindakan itu pantom ya. Jadi kita harus menganggap itu bayi yang sebenarnya. Nah, kemudian untuk penempatan alat yang digunakan itu juga disimpan sesuai dengan urutan yang akan digunakan terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu pastinya juga fungsinya sudah dipastikan berfungsi sesuai dengan fungsinya ya. Nah, kemudian juga kita harus memperhatikan lingkungan agar tetap hangat dan nyaman untuk bayi ya. Karena bayi itu sangat mudah sekali ya kehilangan suhu tubuhnya ya. Kemudian memperhatikan prinsip-prinsip kesterilan ya dalam kita melakukan tindakan. Kemudian di sini nanti mahasiswa melakukan langkah-langkah yang akan dinilai oleh dosen menggunakan lembar checklist. Itu nanti di akhir setelah mendemonstrasikan satu-satu, kemudian nanti dari setiap langkahnya dari masing-masing mahasiswa itu akan dilakukan penilaian sesuai dengan daftar pilih yang sudah tersedia. Baik, mungkin cukup ya untuk materi hari ini. Silahkan dipersiapkan siapa yang akan pertama kali maju untuk mendemonstrasikan dari tindakan yang sudah dijelaskan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.